Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia dari kelas A8, mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, di sini saya akan mereview bab 11, yaitu pengaruh latar belakang ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Dalam dunia pendidikan, banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Salah satunya adalah latar belakang ekonomi orang tua. Kenyataan ini di lapangan menunjukkan bahwa lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah lebih sedikit dibandingkan dengan lembaga pendidikan swasta. Pendidikan memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk seragam, transportasi, buku, dan kebutuhan lainnya. Meskipun pemerintah memberikan bantuan melalui program seperti bantuan operasional sekolah yang disebut dana BOS, tantangan ekonomi bagi orang tua tetap signifikan. Pentingnya dukungan ekonomi dalam pendidikan. Orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik cenderung mampu menyediakan fasilitas belajar tambahan untuk anak-anak mereka, seperti les privat atau bimbingan belajar. Hal ini tentunya mendukung anak-anak dalam meraih prestasi belajar yang lebih tinggi. Sebaiknya, bagi orang tua dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah, menyediakan fasilitas belajar tambahan di luar sekolah seringkali menjadi beban yang berat. Walaupun mereka menyadari pentingnya pendidikan, keterbatasan ekonomi seringkali menjadi penghambat utama. Hubungan ekonomi dan prestasi belajar. Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara latar belakang ekonomi orang tua dan prestasi belajar siswa. Anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki prestasi belajar yang lebih tinggi. Ini disebabkan oleh kemampuan mereka untuk mengakses sumber daya pendidikan yang lebih baik, seperti buku, internet, dan lingkungan belajar yang kondusif. Sebaliknya, siswa dari keluarga kurang mampu mungkin menghadapi berbagai hambatan yang mengganggu proses belajar mereka. Misalnya, mereka mungkin harus bekerja paruh waktu untuk membantu ekonomi keluarga, yang mengurangi waktu dan energi yang bisa mereka alokasikan untuk belajar. Faktor pendukung dan penghambat. Ada beberapa faktor yang mendukung prestasi belajar siswa dan keluarga ekonomi kuat, seperti fasilitas belajar tambahan, akses ke les privat, bimbingan belajar, dan sumber daya pendidikan lainnya, lingkungan belajar yang kondusif, ruang belajar yang nyaman dan bebas dari gangguan. Keterlibatan orang tua. Orang tua yang terlibat aktif dalam pendidikan anak mereka. Namun, ada juga faktor penghambat bagi siswa dari keluarga dengan ekonomi rendah. Ada 3 kriteria, yaitu keterbatasan finansial atau kurangnya dana untuk membeli buku, seragam, dan alat tulis. Yang kedua, kewajiban ekonomi. Kebutuhan untuk bekerja paruh waktu mengurangi waktu belajar. Yang ketiga, kurangnya dukungan pendidikan di rumah, lingkungan rumah yang tidak mendukung proses belajar. Baik, dapat disimpulkan dan rekomendasi, hubungan antara latar belakang ekonomi orang tua dan prestasi belajar siswa adalah nyata dan signifikan. Untuk mengatasi ketidaksetaraan ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan. Bagi orang tua, meningkatkan keterlibatan dalam pendidikan anak meskipun dengan keterbatasan ekonomi, seperti dengan mendukung anak belajar di rumah dan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia secara gratis. Bagi sekolah, mengembangkan program bantuan belajar untuk siswa dari keluarga kurang mampu, seperti menyediakan bimbingan belajar gratis atau
mendirikan perpustakaan sekolah yang memadai. Bagi pemerintah, meningkatkan bantuan pendidikan dan memperluas akses ke pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, serta mengimplementasikan program-program yang mendukung siswa dari keluarga kurang mampu. Demikian, diharapkan adanya peningkatan prestasi belajar siswa secara merata tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi keluarga. Pendidikan yang inklusif dan merata adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.